Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video pembelajaran kali ini saya ingin membahas contoh soal mengenai komponen struktur lentur. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, saya ingin mengulas sedikit apa itu komponen struktur lentur. Jadi komponen struktur lentur itu contohnya adalah balok di mana memikul beban-beban gravitasi seperti beban mati dan juga beban hidup. Nah, secara umum komponen struktur lentur itu dia menerima yang namanya momen lentur, ya, dan mengakibatkan suatu tegangan. Maka kita nanti akan menghitung yang namanya tegangan lentur. Secara umum yang mungkin sudah pernah dibahas dalam mata kuliah mekanika bahan, lentur atau momen lentur itu dirumuskan dengan rumus sigma sama dengan M dikali C dibagi dengan I. Nah, ini adalah rumus momen lentur secara umum. Nah, pada tegangan lentur di suatu profil yang mempunyai minimal satu sumbu simetri dan juga dibebani pada pusat gesernya, maka persamaannya itu bisa ditulis dengan persamaannya ini. F sama dengan mx dibagi dengan sx. Dan juga ditambah my dibagi dengan sy. Karena dia ada dua sumbu, x dan y, maka dia dijumlahkan mx per sx ditambah dengan my per sy. Sx dan sy sendiri merupakan pembagian dari ix atau inersia arah x dan juga cx atau titik berat, jarak dari titik berat ke tepi serat arah x. Kalau yang x, kalau yang y berarti ya pada arah y. Nah, maka kita nanti bisa menuliskan rumusnya seperti ini. F sama dengan, kita jabarkan dulu, mx per sx, di mana sx sendiri adalah ix per c. Nah, masih ingat ya matematikanya, kalau misalnya dibagi itu jadi dikali, maka rumusnya akan menjadi mx dikali c per ix. Karena ini arah x, maka ya ini x. Maka ini akan menjadi mx dikali cx dibagi ix ditambah dengan my dikali cy dibagi dengan iy. Nah, inilah yang menjadi rumus umum untuk mencari tegangan lentur. Oke, selanjutnya kita akan membahas, jadi tadi kan komponen struktur lentur itu biasanya ada di balok. Nah, balok itu biasanya terkekang secara lateral, di mana ujung-ujungnya itu dia terkekang. Ya, biasanya pada balok kan tumpuannya itu jepit-jepit, itu terkekang secara lateral. Nah, pada balok yang terkekang secara lateral itu terdapat yang namanya momen leleh dan juga momen plastis, dimana kalau momen leleh itu simbolnya my yang rumusnya adalah sx dikali dengan fy, sedangkan momen plastis yang disimbolkan dengan mp rumusnya adalah fy dikali dengan z. Nah, z ini nanti adalah modulus, nih ya, z adalah modulus penampang, modulus plastis maksud saya, modulus tulisannya ya di sini aja. Yang ini modulus plastis dan yang S adalah modulus penampang. Kalau di tabel baja S ini simbolnya Z, jadi jangan keliru ya. Oke, di sini akan ada namanya shape factor atau faktor bentuk yang merupakan perbandingan antara modulus plastis dan juga modulus tampang atau modulus penampang. Z dibagi dengan S. Nah, untuk arah sumbu X dan sumbu Y pada suatu penampang itu akan berbeda nanti si Z-nya dan juga
S-nya. Nah, nanti kita di soal yang pertama akan menghitung bagaimana modulus plastis dan modulus penampangnya serta shape faktor dari suatu penampang. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 1. Di sini ada contoh. Tentukan faktor bentuk penampang persegi seperti gambar dalam arah sumbu X. Jadi, kita disuruh menentukan shape factor atau SF tadi ya, dengan penampangnya persegi panjang ya, ini maksudnya bukan persegi, dalam arah sumbu X. Jadi ada dua arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y, tapi kita diperintahkan untuk mencari dalam arah sumbu X. Rumus untuk mencari shape factor atau faktor bentuk adalah SF sama dengan Z modulus plastisnya dibagi dengan S modulus penampangnya. Kita bahas yang Z dulu, yaitu modulus plastisnya. Jadi rumusnya adalah 2 ini ya, 2 dikali dengan B yang ini dikali dengan di sini. Jadi ini H/2, yang ini juga H/2, dan ada yang namanya H/4-nya, H/4 ini ya. Di sini H/4 itu merupakan jarak tekan ke jarak tariknya. Oke, maka B dikali H/2 dikali dengan H/4 di sini. Hasilnya adalah 2 dikali B dikali H kuadrat per 8. Kita bisa sederhanakan, ini kita coret menjadi B dikali H kuadrat per 4 menjadi 1/4 B H pangkat 2. Ini ya. Ini adalah Z-nya. Lalu SX-nya. S ya, ini kan arah X, berarti kita kasih nama ZX dan juga SX. Tadi kita tahu bahwa di atas ya, SX itu adalah nih IX dibagi dengan CX. Oke, IX dibagi dengan CX. Kita tulis dulu SX sama dengan IX dibagi dengan CX. Dimana kita tahu inersia persegi itu adalah, masih ingat ya, 1/12 BH pangkat 3. Ini sudah dibahas di mekanika bahan. Lalu CX sendiri ini adalah jarak dari titik berat ke tepi serat arah X dan arah Y. Di sini artinya. Ya, jadi kan kalau diagramnya seperti ini ya. Nah ini dari sini ke sini artinya H/2, maka CX-nya adalah H/2. Kita sudah bisa hitung di sini 1/12 BH pangkat 3 dibagi dengan H/2. Oke, hasilnya adalah 1/6 BH kuadrat. Dapat ya? Oke, kita sudah dapat si Z-nya dan juga SX-nya. Kita masukkan, berarti SF sama dengan 1/4 BH kuadrat dibagi dengan 1/6 BH kuadrat. Maka hasilnya adalah ini ya, kita coret 3/2, hasilnya 1,5. berarti SF adalah 1,5. Mudah ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ini agak berbeda dari soal yang nomor 1. Kalau soal yang nomor 1 tadi itu hanya satu penampang persegi, sedangkan ini adalah profil WF atau IWF yang bentuknya berbeda. Begitu.
Nah, kalau tadi dari arah sumbu X, kalau ini dari arah sumbu Y. Ini ya, kalau X. Nah, kalau X yang ke sini, kalau Y yang ke sini. Kalau X, dia akan seperti ini. Ini arah sumbu X. Tapi kalau arah sumbu Y, maka dia akan seperti yang contoh ini. Contoh nomor 2. Nah, ini Y dan juga ini adalah X. Nah, kita disuruh menghitung shape factor atau SF-nya dari penampang WF pada sumbu Y. Maka di sini sumbu Y-nya ya. Nah, kita tahu bahwa rumus SF adalah Z dibagi dengan S. Kita lihat yang Z-nya dulu. Z adalah modulus plastis. Tadi kalau misalnya persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali B dikali H per 2 dikali H per 4. Nah, pada profil WF kita punya berapa penampang nih? 1, 2, dan 3. Yang pertama yang bentuknya seperti ini. Yang ini. Nah, ini adalah B dan ini adalah TF. Ya. Lalu kita juga punya yang bentuknya persegi panjang. Seperti ini. Dimana saya kebawain dulu. Dimana bagian ini adalah, kita lihat yang ini ya. Jadi kalau dari sini ke sini adalah D, maka dari sini ke sini adalah D dikurang TF dan TF. D dikurang 2 TF. Maka yang ini adalah D min 2 TF. Sedangkan yang ini adalah TW. Di sini adalah TW. Nah, jadi kita ada dua nih. Si Z-nya yang harus kita cari. Yang mana Z dari yang ini, 1, 2, dan juga Z dari yang ketiga ini. Yang ini. Oke, kita lihat dulu yang ZY yang ini ya, yang penampang 1 dan 2. Tadi rumusnya adalah 2 dikali B dikali H per 2 dikali H per 4. Kita tulis lagi 2 dikali, karena ini ada 2 penampang, yang ini ya, yang ini dan yang ini, maka kita kali juga 2. 2 dikali B dikali H per 2 dikali dengan H per 4. Nah, ini rumus umumnya seperti ini. Nah, kalau kita aplikasikan di sini, kalau pada persegi, saya tulis di sini, gambar di sini deh ya. Tadi ya, yang ini adalah B, yang ini adalah H-nya. Maka di sini adalah TF, ini B-nya, B ini adalah H-nya. Maka jadinya adalah 2 dikali 2 dikali B-nya adalah TF dikali dengan H per 2-nya adalah H-nya tadi adalah B, jadi B per 2 dikali dengan H per 4, H-nya adalah B, maka B per 4. Hasilnya adalah berapa nih? 2 dikali 2 TF kali B kuadrat per 8. Ini boleh kita coret ya. Berarti 1/4 2 dikali 1/4 TF B kuadrat. Oke, kita sederhanakan lagi. Ini boleh kita coret lagi. Setengah dikali TF dikali B kuadrat. Ini baru yang ini, penampang ini,
dan penampang yang ini. Kita masih punya penampang yang ini. Mari kita cari ya yang ini. Nah, kalau yang tadi TF-nya adalah B-nya adalah yang TF, yang ini B-nya adalah yang D-2TF dan hanya yang TW. Oke, berarti ZY yang ini itu adalah rumusnya 2 dikali, karena dia hanya satu ya, maka dikali 1 aja, B per H, 2 dikali B 2 dikali B dikali H per 2 dikali dengan H per 4, maka 2 dikali, nah B nya adalah D per 2 TF dikali H nya adalah TW per 2 dikali TW per 4 gitu ya. Hasilnya adalah dikali D-2 TF dikali TW kuadrat per 8. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 1/4 D-2 TF per TW kuadrat. Nah, berarti kita sudah punya nih yang ini dan yang ini. Maka ZY ya adalah setengah TF dikali B kuadrat ditambah dengan 1/4 D-2 TF dikali dengan TW kuadrat. Ini dia rumus si ZY-nya. Sudah paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjut ke S-nya. Nah, S tadi rumusnya adalah I X per CX, karena ini Y jadi Y ya, Y per CY. Y per CY. Oke, ini saya hapus dulu supaya rapi. Rumusnya itu masih tetap sama, pakai prinsip mencari ZX-nya. Jadi kalau rumus persegi panjang saja, IX-nya adalah 1/12 BH pangkat 3. Tapi karena ini ada ya, IY itu rumusnya adalah inersia ya. Inersia rumusnya 1/12 BH pangkat 3 untuk Nah, kita punya dua juga nih, yang seperti ini dan yang seperti ini. Ini adalah TF, yang ini B, yang ini D per 2 TF, dan ini adalah TW. Maka inersianya ini yang ini adalah 1/12 BH pangkat 3. Ini B, ini H. Maka 1/12 B-nya adalah TF, H-nya adalah B. B pangkat 3 dikali dengan 2, karena ada dua profil, 1, 2. Lalu yang Y yang ini, yang ketiga adalah yang ini ya. Berarti 1/12, karena dia hanya 1, berarti nggak perlu dikali 2, dikali BH pangkat 3. B-nya adalah yang ini. D-2 dikali TF, H-nya adalah TW. TW pangkat 3. Oke, berarti sama seperti yang
ZX, Y-nya adalah 2 dikali 1/12 dikali TF dikali B pangkat 3 ditambah 1/12 dikali D-2 TF dikali TW pangkat 3. Selanjutnya adalah SY-nya. Kita bisa cari ini SY-nya. Y-nya ya. Oke. 2 dikali 1/12 dikali TF dikali B pangkat 3 ditambah 1/12 D-2 TF dikali TW pangkat 3. Kita masukin CY-nya sekarang. CY adalah B/2. Ya, jarak titik. Nah, jarak dari sini tengahnya deh, berarti B/2 di sini. C itu adalah jarak ujung seratnya. Jadi kalau misalnya kita gambar diagramnya itu kan bisa seperti ini. Nah, kira-kira kan pasti di tengah, pasti ini B/2, yang ini juga B/2, maka CY-nya adalah B/2. Didapat hasilnya adalah sepertiga. Nih saya tulis langsung hasilnya aja, nanti kalian boleh coret-coret di rumah cara pembagiannya ya. Sepertiga, sepertinya ini panjang, saya tulis di bawah aja. Sepertiga TF dikali B kuadrat dikali ditambah 1/6 Oke. Jadi SF-nya adalah tadi kita punya yang ini ya, setengah TF ini dibagi dengan yang ini. Oke, berarti setengah TF dikali B kuadrat ditambah 1/4 D-2 TF kali TW pangkat kuadrat dibagi 1/3 TF kali B kuadrat ditambah 1/6 kali D-2 TF kali TW per B. Hasilnya adalah 3/2, yaitu 1,5. Oke, sampai sini selesai soal nomor 2. Nanti kalau misalnya bisa dapat 3/2-nya ini dari mana? Nanti kalau saya bahas jadi terlalu panjang, jadi kalian coba temukan si 3/2-nya ini dari mana. Terima kasih, kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.